Oke Ustadz, ini ada dua pertanyaan Ustadz. Ini ada dua pertanyaan yang sudah masuk dan keduanya itu dari satu dari Bandung dan kedua dari Jambi. Jadi sebenarnya mungkin ini Ustadz apa ngisi level nasional Ustadz ya? Atau Indonesia ada Ustadz? Berarti yang luar biasanya teman-teman dari komunitas Bekawan Baik ya. Berarti linknya sudah internasional nih bahasanya. Belum internasional ya, nasional. Ya, gue nasional Ustadz. Masuk keren. Linknya sudah nasional. Ini dari Kak Dandi Nugroho. Saya bacakan Ustadz ya. Ustadz, saya Dandi dari Bandung. Saya sudah mencoba untuk hijrah menjadi lebih baik, tapi di tengah jalan tiba-tiba iman saya lemah Ustadz. Bagaimana cara saya bisa lebih istiqomah dan bisa melawan hawa nafsu yang buruk Ustadz? Silakan Ustadz, monggo. Oh, langsung dua pertanyaan tadi ya? Ada tiga kan? Dua Ustadz. Dua, baik. Yang pertama tadi ciri orang yang benar-benar hijrah gitu ya. Maksud itu yang kedua Ustaz, itu dari Kak Aniswati. Oh gitu. Yang pertama tadi apa ya? Yang pertama mencoba untuk hijrah tapi di tengah jalan gimana lemah. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana cara bisa lebih istiqomah dan bisa melawan hawa nafsu yang buruk Ustaz. Masya Allah. Pertanyaan yang populer sekali ya. Hijrah itu memang tidak bisa dipisahkan dari istiqomah. Dan pertanyaan ini sebenarnya nanti disampaikan di sesi ketiga gitu. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai penyemangat buat teman-teman karena kita tidak tahu juga ke depannya apakah teman-teman bisa hadir di 4 sesi secara lengkap atau hanya di sesi ini saja dikarenakan ajal sudah menjemput kita mudah kita senantiasa diberikan umur yang panjang, diberikan kekuatan iman, disehatkan badan, diberikan rezeki yang melimpah dan umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang berbahagia, berkenaan dengan pertanyaan dari Abang Dendi tadi ya. Masya Allah, Dendi dari Bandung. Saya tidak menyangka juga nih ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tadi saya ngomong tidak banyak pakai bahasa daerah gitu ya. Semua teman-teman paham. Ternyata ada yang dari Bandung, alhamdulillah. Jadi kalau sudah kita mencoba untuk mengikuti jalan hijrah, tapi ternyata di tengah-tengah jalan kita tidak istiqomah, berarti ada sesuatu yang something. Dan permasalahannya itu pasti terletak pada problem. Apa sih ini diomongkan itu? Sesuatu yang something dan permasalahan yang terletak pada problem. Hijrah itu sebenarnya sepele, mudah sekali. Karena kalau kita berbicara hijrah berarti berubah. Ketika saya menunjukkan telapak tangan saya, kemudian saya ingin hijrah, kemudian saya balik tangan saya seperti ini, maka saya sudah hijrah, saya sudah berubah. Sesimpel itu hijrah, sesimpel itu. Ketika saya sedang kehujanan di tengah jalan, kemudian saya memutuskan untuk bernaung di pinggir jalan, nggak di pinggir jalan ya, di hujan, di tempat gitu ya, tengah jalan, sama-sama kena hujan gitu ya. Berteduh di tempat yang memang tidak kehujanan. Hujanan kemudian saya berteduh ke tempat yang tidak hujan, nah, kan besar. Ketika kita bahasa agama itu adalah istiqomah, maka itu merupakan sesuatu yang amat sangat berat. Makanya kata Ustaz Luqmanul Hakim, Anda mau menjadi atau mau menjadi penjahat yang bertobat gitu. Tobat.
Intinya, jika seseorang itu sudah menempuh jalan hijrah, maka dia akan diuji dengan berbagai yang betul-betul. Dan ketika kita hijrah itu kan kita harus punya progres ya, berprogres. Berubah satu hari itu 0,01% saja, maka itu merupakan perubahan yang baik. Yang penting jangan sampai dalam proses hijrah ini kita menjadi lebih buruk 0,01%. Yang paling penting lebih bagus, lebih baik di hari-hari kehidupan kita. Apalagi sampai berubah satu hari 1%. Masya Allah. Dalam waktu 3 bulan 10 hari, Anu sudah berubah 100%. Tapi itu mengkhawatirkan, seperti itu mengkhawatirkan. Hijrah itu di awal bulan, akhirnya hilang. Maka sejatinya hijrah itu diawali dengan tanpa bulan, muncul hilal, muncul bulan sabit, sampai akhirnya menjadi bulan purnama yang sempurna. Itu yang menjadi harapan kita, dan kita akhirnya selesai kehidupan kita ini dalam keadaan husnul. Maka langkah yang adalah satu, banyak mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu pemutus kenikmatan? Yaitu kematian. Kalau sudah orang itu selalu ingat mati. Sekali lagi, yang namanya mati yang datang tanpa permisi, tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak menyebut nama, tahu-tahu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malakul maut, lewat malaikat pencabutnya. Maka dengan mengingat mati, maka kita akan semakin bersemangat. Ini sholat isya, mana tahu besok saya tidak bisa sholat isya lagi, pasti serius. Ini majelis ilmu, minggu depan belum tentu umur saya sampai, maka saya serius mengikuti majelis ilmu. Ini komunitas baik, maka saya harus bergabung di komunitas ini, karena mana tahu besok, lusa, di kemudian hari umur saya tidak sempat, dan saya tidak sempat juga bergabung di komunitas yang baik. Padahal komunitas yang baik itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ada segolongan umat yang menyuruh kepada al-khair, menyuruh kepada kebaikan. Maka sayang sekali kalau misalnya dalam hidupnya tidak. Jadi yang pertama itu banyak mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Dengan banyak mengingat tadi, maka kita itu memaksimalkan akhir saya. Kalau sampai hari terakhir saya bermaksiat, gimana bekal saya di kemudian hari? Di dunia mungkin bekal saya cukup, uang saya ada, tapi ternyata bekal akhiratnya masih kurang. Dengan mengingat mati, saya terus lagi. Ciri orang cerdas itu dua, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang senantiasa, satu, mengingat mati, dua, mempersiapkan kematian, maka dia termasuk orang itu. Nah, kemudian yang kedua, sebutkan tadi, ngaku di komunitas orang soleh, Ram Jakarta, Ram Bandung, komunitas Ngaji Samarinda, ada komunitas Infinite, komunitas dari teman-teman BMI, Paskas, kawan baik, dan lain sebagainya, banyak sekali. Kalau memang komunitas itu mengarah kepada kebaikan, orangnya di dalamnya adalah orang-orang baik, dan aktivitasnya adalah aktivitas yang baik-baik, karena Anda akan menjadi orang yang baik. Nah, kemudian supaya kita tetap istiqomah, maka kita juga harus senantiasa mencari orang-orang yang sekiranya itu banyak memberikan fatwa, banyak memberikan pesan-pesan yang baik kepada kita. Intinya kita merindukan sesuatu yang baik dari orang lain agar kita itu semakin baik. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang keempat, jangan lupa berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam melakukan kebaikan, diberikan kemudahan meniti jalan hijrah, diberikan kemudahan dalam kesetiaan di jalan perubahan. Dan yang paling penting, juga tidak sekedar beramal, kita juga harus
menyampaikan pesan-pesan kebaikan atau menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada orang lain, menyampaikan pesan-pesan bermanfaat kepada orang lain, dan itu juga akan menjadi penjaga kita. Makanya kalau misalnya antum perhatikan para penceramah, para ustadz, orang-orang yang sering menyampaikan kebaikan, mungkin dia bukan penceramah, sering menyampaikan kebaikan. Maka yang paling sering dia sampaikan apa? Sebelum saya menyampaikan kebaikan yang saya sampaikan ini, sebenarnya nasihat yang saya sampaikan ini buat saya pribadi. Kemudian teman-teman semua. Nah, sejatinya apa yang saya sampaikan ini belum tentu saya bisa melakukan. Belum tentu saya melakukan secara maksimal gitu. Karena sejatinya ketika kita itu menasehati orang lain, sebenarnya kita itu sedang menasehati diri kita sendiri, termasuk apa yang saya sampaikan ini. Ketika saya menyampaikan sesuatu yang ternyata saya masih lemah dalam perkara itu, atau amal saya tidak kuat di perkara itu, saya itu akan merenung, bahkan saya akan deg-degan sendiri. Ini saya sampaikan perkara yang berat, perkara yang amat sangat penting dan serius. Ya Allah, berikan kesempatan kepada saya untuk bisa melakukan itu. Doa dalam hati. Nah, itu 5 perkara itu ya. Yang pertama tadi adalah senantiasa menikmati, yang kedua gabung di komunitas orang-orang baik, gabung di komunitas orang-orang soleh, gabung di majelis ilmu, berkumpul atau berteman dengan para ustadz. Yang ketiga, senantiasa merindukan pesan-pesan baik, merindukan nasihat-nasihat dari orang lain, supaya kita senantiasa ingat pada jalan Islam ini. Kemudian yang keempat, berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kekuatan selalu dalam kebaikan. Dan yang kelima, sampaikan Islam, dakwahkan Islam. Nah, itu paling tidak yang kemudian pertanyaan yang kedua tadi, Kak Dimas, berkaitan. Yang kedua itu Ustadz dari Kak Aniswati Membuah. Assalamualaikum Ustadz, saya Anis dari Jambi. Apa ciri-ciri orang yang benar-benar berhijrah dengan tulus, bukan karena sombong? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Baik. Ikhwafillah, teman-teman yang berbahagia, teman-teman dari komunitas Pegawai Baik dan teman-teman yang lain yang senantiasa mendapatkan rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Simpel saja sebenarnya untuk mengetahui apakah seseorang itu niatnya memang betul-betul hijrah, ikhlas karena Allah Ta'ala atau bukan, maka lihat saja kesehariannya. Kalau kesehariannya kita melihat dan setelah kita perhatikan menunjukkan tanda-tanda positif, tanda-tanda yang baik, tidak pernah berharap sesuatu, tidak pernah berharap ini itu gitu ya. Karena yang paling nomor satu harapan terbesarnya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut memiliki ciri-ciri orang yang ikhlas dalam menempuh jalan hijrah. Ketika dia misalnya di jalan hijrah seperti yang tadi sampaikan di awal, ya Allah, ya Allah, supaya saya ketemu jodoh yang baik, jodoh yang soleh dan tidak apa. Artinya apa? Niat hijrah kita itu yang penting dibarengi dengan niat-niat yang lain yang masih terhubung dengan kebaikan kepada Allah dan Rasulullah. Saya pengen hijrah, niatnya supaya tambah banyak teman. Tapi kalau misalnya cukup sampai tambah banyak teman saja, maka niat itu tulisannya, ya Allah, saya niatnya supaya bertambah banyak teman-teman yang baik yang senantiasa mengingatkan saya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengingatkan saya kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Hijrah, saya meniti jalan hijrah ini supaya bertambah teman-teman saya di kalangan ustaz, di kalangan guru, di kalangan alim ulama. Ya Allah, saya gabung di komunitas hijrah. Ya Allah, saya meniti jalan hijrah. Mudah-mudahan saya menemukan pekerjaan yang halal dan baik. Bukan pekerjaan yang mengarah kepada riba, bukan pekerjaan yang mengarah kepada tipu daya, bukan pekerjaan yang mengarah kepada kecurangan dan lain sebagainya. Hijrah
ini Allah pertemukan saya dengan pekerjaan yang halal, baik, mubarakah, yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ciri-ciri hijrah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ekstrim juga dalam artian pokoknya hijrah itu harus karena Allah, tidak boleh niatan yang lain. Tapi sekali lagi yang dibicarakan karena Allah itu boleh dibalas dulu. Ada yang nanti ya Allah saya hijrah niat karena Allah dan saya juga pengen sama-sama aktivis di komunitas tertentu gitu. Biasanya jodohnya tidak jauh-jauh. Kenapa? Karena sudah satu frekuensi, satu pemahaman. Lagi jauh-jauh mencari sesuatu yang sekiranya itu kayak ada di sekitar dia juga. Nah, itu yang menjadi perkara atau catatan penting dari Mbak siapa tadi ya? Mbak Anis. Mbak Anis ya. Mbak Anis dan teman-teman yang lain, teman-teman yang menyimak yang pada kesempatan malam hari ini sama-sama ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali niatkan diri kita, luruskan niat kita, mudah-mudahan semuanya ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian sambil renungkan apakah ciri-ciri hijrah yang ikhlas, hijrah yang memang niatnya karena Allah itu sudah ada pada diri saya. Karena betapa banyak orang yang meniti jalan hijrah, dia hijrah dia tinggalkan jalan hijrah, malah dua-duanya kembali bergelimang dengan dosa, bahkan makan harta riba, istrinya selingkuh, suaminya selingkuh dan lain sebagainya. Nah, ketika dia meniti jalan hijrah, niatnya supaya bisa menikah gitu. Padahal meniti jalan hijrah dan ketika dia nikah itu juga tujuannya supaya dakwah semakin luas, supaya dakwah semakin bersemangat, supaya kan dengan setelah menikah meninggalkan jalan hijrah untuk menikah atau menikah untuk hijrah gitu. Artinya apa? Semua itu niatkan dalam rangka meniti jalan hijrah, meniti jalan berubah, meniti jalan dakwah, meniti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meniti jalan sesuai dengan kitabullah wa sunnah Rasulullah. Oke, Kak Dimas. Kalau misalnya dari lagi sesuatu silakan. Sampai tuntas. Ya Ustaz. Keren. Oke Ustaz, ini mungkin ada last question Ustaz ya. Karena habis dari Kak Mayang. Assalamualaikum Ustaz. Dari Tenggarong Ustaz. Oh, Tenggarong. Tuan rumah. Assalamualaikum Ustaz. Tenggarong mau tanya, bagaimana memilih kajian untuk yang baru pertama hijrah? Dari apa ya materi apa dulu yang perlu diperdalam? Karena selama ini saya ikuti semua kajian yang saya tahu, malah jadinya bikin sendiri Ustaz. Dan satu lagi Ustaz, dia nanya dua Ustaz ya. Tanya lagi Ustaz, mana yang lebih baik, hijrah secara fisik dulu atau hijrah hati? Syukran Ustaz. Baik. Sama, kalau kita merujuk kepada kitab Nizamul Islam yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, maka perkara yang paling penting yang harus kita pelajari itu adalah thoriqul iman. Apa itu thoriqul iman? Yaitu jalan meniti dalam urusan kehidupan. Jalan iman. Perkara-perkara yang berkaitan dengan iman. Ada juga yang menyebut jalan menuju memperkuat tauhid, yang intinya mengesahkan Allah. Unboxing surah Al-Ikhlas itu
Qul huwallahu ahad. Nah, Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang Allahu Samad, tempat bergantung segala sesuatu, lam yalid walam yulad, beranak dan tidak beranakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada setara yang dunia, dan itu merupakan kebiasaan yang dijelaskan dalam surat Al-Qur'an. Kemudian jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Jadi perkara iman itu yang paling penting dan harus dikokohkan. Kemudian majelis mana yang harus kita ikuti? Ya tidak usah jauh-jauh. Majelis yang dibawa oleh teman-teman kawan baik, insya Allah itu aman dan terkendali. Kita banyak di luar sana ngakunya majelis sunnah, ngakunya dakwah sunnah, diisi oleh ustadz-ustadz sunnah. Saya tidak menyinggung kelompok manapun, tapi ada begitu. Hampir semua aktivitas manusia di dunia ini bid'ah gitu. Bid'ah. Musik haram, musik bid'ah. Lagu Indonesia Raya, oke, boleh, tidak ada masalah. Jadi kan bingung nih ya. Lagu Indonesia Raya boleh, tapi musik bid'ah. Jadi bingung ya. Perkara-perkara yang sekiranya itu membuat kita bingung, ya sudah tinggalkan. Jadi kalau kita merasa di majelis apapun itu, kalau ngakunya itu adalah majelis sunnah, ustadznya ustadz sunnah gitu ya, dakwahnya dakwah sunnah, tapi isinya malah memecah belah dan menjauhkan kita dari persatuan, maka tinggalkan majelis itu. Tinggalkan. Dan alhamdulillah saya di sini hadir, diundang, ya saya tetap dengan label saya bagian dari komunitas Yunaji. Diundang oleh teman-teman Bekawan Baik, saya tidak menolak, karena teman-teman dari Bekawan Baik juga sudah satu frekuensi dengan teman-teman Yunaji, yang tidak mudah membid'ahkan, tidak mudah memvonis orang lain. Bahkan ada juga yang mengaku sebagai ustadz sunnah mengatakan kalau hujan itu datangnya dari tabrakan antara awan satu dengan awan yang lain, kemudian menghasilkan hujan, maka dia syirik. Hujan itu datangnya dari Allah. Ini kan itu hujan yang turun dari Allah dengan proses turunnya hujan. Yang namanya awan itu kan memang harus melalui proses dulu kan, sampai akhirnya memberat menjadi rintik-rintik hujan. Mencampur adukan urusan atau perkara akidah dengan perkembangan sains dan teknologi. Ini salah paham namanya seperti ini. Salah paham, salah tempat. Makanya harus profesional kita dalam belajar ilmu agama, ilmu dunia ini. Kalau mau mencampur adukan, formulasinya harus sesuai gitu. Sampai akhirnya menyimpulkan naik motor haram, naik mobil haram, karena tidak pernah dicontoh sama Allah, repot sekali kemana-mana naik onta, naik kuda gitu. Makanya hati-hati. Majelis apapun itu, kalau misalnya isinya memecah belah, sekelas Ustaz Abdul Somad, sekelas Ustaz Adi Hidayat, hati dengan orang yang ex-FPI dan seterusnya gitu. Nggak pernah Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat mengatakan, karena dia yakin selama masih mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah saudara. Yang repot itu ada yang mengaku paling merasa benar, paling merasa hebat, hanya kelompoknya saja yang masuk surga, kelompok yang lain tempatnya di neraka. Itu yang menjadi catatan penting dari saya. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Yang kedua tadi mana yang lebih baik, hijrah secara fisik dulu atau hijrah hatinya dulu, Ustaz? Nah, ibarat mata uang yang terdiri dari dua sisi, maka mata uang itu akan bermanfaat sempurna ketika dua sisi itu memang ada. Satu gambar burung, satu gambar burung garuda, satu tulisan angka nominalnya gitu. Keduanya tak terpisahkan. Maka sesungguhnya hijrah fisik maupun hijrah hati, keduanya itu saling mendukung.
hijrah fisik saja tapi tidak hijrah hati, maka ya tadi seperti saya sampaikan di awal, makanya termasuk manusia setengah hijrah. Begitu juga dengan yang hatinya dulu, kemudian baru fisiknya dulu, itu juga menjadi manusia yang setengah hijrah. Karena betapa banyak orang di luar sana yang coba memponis dan membenarkan apa yang dia lakukan. Ya mending saya gitu kan, walaupun tidak pakai hijab, uh, tidak memakai kerudung, tapi tidak pelakor. Giliran pakai hijab, giliran pakai kerudung, ternyata pelakor. Banyak orang-orang di luar sana yang coba membenarkan, membuka auratnya dia. Padahal menutup aurat dengan pelakor, catatan pahala dan catatan dosanya terpisah. Dia menutup aurat, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia menjadi seorang pelakor, dia dapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada catatannya masing-masing. Ya begitu juga ketika ada yang tidak pelakor, kemudian dia tidak berhijab, mensucikan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dusta dan biadab. Tapi di satu sisi tidak berhijabnya dia dicatat sebagai orang yang melakukan dosa. Mau dikatakan orang yang tidak fifty dengan orang yang berhijab tapi pelakor, ya iya betul. Bagus-bagus amat ya tidak jelek-jelek amat ya. Karena di masing-masing mereka ada keunggulan, ada kebaikan yang mereka lakukan. Tapi tetap yang paling bagus adalah kedua-duanya dijalankan. Berakhlakul karimah, tidak pelakor, pakai hijab, kerudung pula, masya Allah. Dambaan wanita solehah dilihat tak dinas. Jadi simpelnya seperti itu. Tapi kalau misalnya Ustaz kok kayaknya tidak tegas nih. Ya sudah Ustaz, coba pilih Ustaz. Fisik dulu atau hati dulu Ustaz dulu. Ya kalau misalnya mau dipaksa mana yang paling utama itu, ya hatinya dulu digunakan. Tapi jangan kelamaan membenahi hati itu, cukup 1 hari. Nggak usah lama-lama. Kita nggak tahu umur kita tuh sampai kapan, gitu kan. Benahin hati. Ketika membenahin hati itu jangan kemana-mana, jangan keluar rumah keluyuran, gitu. Sambil membenahin hati yang akhlak keluyuran sambil buka aurat. Buka aurat pakai celana pendek sambil maksiat. Jangan begitu. Membenahi hati itu di rumah. Sholat istikharah gitu. Membenahi hati itu ya saya keluar rumah ini, hijab yang saya pakai ini, gayanya, modelnya seperti apa, warnanya apa, motif batiknya bagaimana, dan seterusnya. Nah, mungkin itu bisa dipikirkan secara teknis. Saya harus menutup aurat, saya harus menunjukkan diri, saya harus memakai pakaian-pakaian rapi dan menutup aurat. Ya, hatinya dibenahi, jangan lama-lama, segera benahi fisiknya. Yang repot itu fisiknya rapi, tapi ternyata hatinya busuk. Makanya tadi di pembahasan tazkiyatun nafs itu seru banget itu. Kita akan unboxing, kita akan bedah secara meluruh sampai mendalam apa sih sebenarnya hati tersebut. Mudah-mudahan teman-teman di pertemuan yang akan datang punya kesempatan dan kembali bertemu lagi di sesi yang amat sangat. Saya tidak menyangka pesertanya sampai 20, hampir 30 dari tembus ya. Saya pikir cuma, saya pikir kurang dari 10 gitu ya. Karena saya lihat yang melaksanakan ini followers di Instagramnya masih sedikit gitu ya. Sempat ragu juga, ternyata Masya Allah teman-teman bisa melebihi dari 10 peserta. Itu sudah prestasi. Ini merupakan awal yang baik untuk mengajarkan kajian atau majelis ilmu secara online. Mau majelis ilmu online maupun offline, insya Allah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala catatan amal baik atau catatan pahalanya sama. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik catatannya. Lain tapi kerjanya tidur, cuek, seadanya, korban kuota. Lebih memilih mendengarkan, memperhatikan
sebagainya, urusan-urusan yang sebenarnya harus dia kerjakan dalam rangka menghadiri majelis ilmu secara online, insya Allah pahalanya bahkan lebih besar majelis online itu dibandingkan dengan majelis offline kalau misalnya kita punya keseriusan. Demikian Kak Dimas. Oke, siap Ustaz. Kepanjang banget Ustaz. Udah bisa paham masing-masing. Oke Ustaz, ada materi yang ingin disampaikan lagi Ustaz? Baik, saya ingin mempertegas saja bahwa hijrah itu adalah proses berubah menjadi lebih baik. Kemudian poin yang kedua, mengapa kita harus hijrah? Karena kita sudah berkomitmen untuk menjadi orang yang lebih baik dibandingkan hari kemarin, dan satu-satunya jalan agar kita bisa berubah menjadi lebih baik adalah dengan meniti jalan hijrah. Kemudian poin yang selanjutnya, ketika kita memulai hijrah, itu kita memulainya dari mana? Yang pertama adalah dengan cara belajar secara serius, khususnya mempelajari Al-Quran, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kemudian yang kedua, tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Seperti apa membersihkan hati itu? Nanti akan kita jawab. Tetap ada kuota, tetap ada waktu, dan tetap berkorban untuk majelis ilmu ini supaya memahami kita semakin berkembang. Demikian akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah khair. Ustaz, satu keluarga disehatkan terus, istiqomah, ke jannah. Oke Ustaz, mendekati jam 10, kita mengucapkan tulis Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sedikit catatan dari Ustaz Amin yang keren banget. Tidak hijrah, ketinggalan zaman, ketinggalan iman. Pada malam hari harusnya kita dapat sesuatu yang bisa dibawa pulang, alasan mengapa why should hijrah. Oke, sampai jumpa di pekan depan. Panjang umur ketemu di dunia, pendek umur ketemu di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.